puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang hari ini bersedia hadir untuk membersamai saya ya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ya lanjut saja ya Bapak dan Ibu. Di sini yuk senyum selama 30 detik. Ya. Silakan Pak Ilham bisa melihat Pak Upen, Bu Nurlina bisa melihat Bu Nopi, saling pandang dan senyum selama 30 detik ya. Senyum. Iya ya, jadi tertawa kan? Ya, memang ya kalau kondisi kita senyum itu enak dilihatnya ya daripada muka kita dalam wajah cemberut. Ya, sesuai dengan topik kali ini yaitu diseminasi budaya positif. Positif kan identik dengan senyum ya. Lanjut. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita membuat kesepakatan forum diskusi dulu ya Bapak Ibu, agar kegiatan diskusi kali ini bisa berjalan dengan baik. Saya contohkan yang pertama yaitu menghargai siapapun. Jadi dalam kegiatan ini jika ada yang berbicara, berpendapat, kita saling menghargai. Kemudian kedua, menjadi pendengar yang baik. Apakah ada tambahan dari peserta untuk kesepakatan forum ini? Apakah sudah cukup? Makan dan minum? Boleh Bu Nopi. Boleh ya, makan dan minum boleh. Apakah ada tambahan lagi? Apakah cukup? 3 saja. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, dan boleh makan dan minum. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat. Oke ya, terima kasih. Kita lanjut ke sini ya Bapak dan Ibu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah ya. Budaya positif tersebut dapat dijelaskan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 6. Ada 6 kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru agar bisa mewujudkan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi 6 langkah ini hal yang bisa kita lakukan di sekolah kita agar terciptanya budaya positif. Jika budaya positif bisa terlaksana, maka sekolah kita bisa menciptakan lingkungan positif untuk anak didik kita. Bisa menciptakan kondisi sekolah yang aman, nyaman, dan tentram ya. Lanjut. Nih, yang pertama kita bahas dulu tentang disiplin positif. Kira-kira ketika Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di bayangan Bapak dan Ibu? Tentang kata disiplin. Tepat waktu. Apa siapa lagi? Perilaku yang baik. Iya, Bu Nopi, perilaku yang baik. Pak Ilham ada pendapat mengenai kata disiplin positif? Tadi Bu Nopi, perilaku yang baik. Tepat waktu. Ada lagi? Mungkin mengerjakan tugas sesuai waktu. Ya, mengerjakan tugas sesuai waktu. Ada lagi? Ada lagi? Iya, ya. Mematuhi tata tertib. Pasti ketika mendengar kata disiplin, yang ada di pikiran kita pasti aturan, ya kan? Ya, padahal ya tidak selalu yang berhubungan dengan disiplin itu adalah aturan. Ayo kita lihat bersama-sama ya. Nih ya, disiplin positif ya. Disiplin positif adalah pembiasaan
Jadi pembiasaan-pembiasaan yang nantinya akan menciptakan murid yang bisa bertanggung jawab, mandiri, kritis ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri ya menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada kata kunci yaitu nilai-nilai kebajikan dan munculnya motivasi dalam diri peserta didik ya. Jadi anak-anak di sekolah kita diharapkan ketika mereka menerapkan disiplin positif itu bukan karena adanya paksaan atau karena takut ada hukuman, tapi adanya motivasi dalam dirinya untuk meyakini bahwa hal yang mereka lakukan itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita lanjut, disiplin positif, masih disiplin positif ya. Disiplin diri dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Betul sekali Bapak dan Ibu. Anak-anak didik di sekolah kita diharapkan ketika mereka melakukan suatu hal itu bukan karena takut kita hukum ya, atau bukan karena mengharapkan pujian dari kita, yang tentunya ini sifatnya akan sementara. Jadi mereka harus bisa melakukan sesuatu hal yang baik karena berasal dari motivasi dirinya, dan itu sifatnya akan tertanam dalam dirinya, nggak sementara gitu ya. Lanjut nih, tadi di depan saya singgung mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Kita kerucutkan ya, karena saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kita kerucutkan nilai-nilai yang harus ada dalam diri anak-anak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak harus memiliki nilai karakter seperti mandiri, kemudian gotong royong, kemudian berkebinekaan global, apalagi beriman dan bertakwa, kemudian kreatif, bernalar, kritis. Jadi 6 karakter ini harus bisa tertanam dalam diri murid-murid kita di sekolah. Tentunya dengan penerapan yang namanya disiplin positif. Oke ya, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Kira-kira ketika mendengar kata motivasi, apa yang ada dalam bayangan ibu dan bapak? Apa itu motivasi? Iya, Bu Nurlina, dorongan. Dorongan itu kan ada 2 ya Bu? Oh iya betul, Bu Neng. Dorongan yang berasal dari diri sendiri dan dorongan yang berasal dari luar. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Bu Nurlina, Bu Neng. Iya ya, motivasi itu dorongan. Bu Neng juga mengatakan betul sekali bahwa motivasi itu ada 2 hal. Ada motivasi yang berasal dalam dirinya atau intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar yaitu ekstrinsik. Nah, coba lihat di sini ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi kita manusia melakukan sesuatu pasti ada motivasinya nih. Ada yang ingin dipuji, ada yang ingin dihargai, ada yang karena takut hukuman, atau ada yang menyadari bahwa ini hal yang baik, harga dirinya, bahwa kita harus melakukan hal-hal baik sesuai dengan keyakinannya. Coba kita praktekkan di sini. Motivasi perilaku manusia. Ada seorang guru, contoh nih, kita guru hadir ke sekolah tepat waktu. Apakah kita datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum oleh kepala sekolah? Ya Bapak ya. Apakah karena kita datang tepat waktu tuh ingin mendapat pujian, penghargaan dari kepala sekolah? Ya kan? Beda-beda kan? Yang terakhir, apakah karena kita datang tepat waktu itu karena menghargai nilai-nilai diri sendiri? Itu bentuk disiplin, tanggung jawab. Ya, jadi motivasi, mudah-mudahan motivasi kita datang ke sekolah ya Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar berangkat, ngajar, pulang, atau ingin mendapatkan gaji ya Bapak dan Ibu, tapi mudah-mudahan kita menjadi guru yang datang tepat waktu ke sekolah itu bukan karena takut dihukum atau ingin dapat pujian, tapi yang poin terakhir yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Mudah-mudahan ya, saya percaya guru-guru di sini insya Allah
namanya menjudge, langsung menghukum tanpa bertanya dulu, ya kan? Tanpa persetujuan dari pihak yang melakukan kesalahan, ya kan? Langsung kamu dihukum lari 10 kali atau 10 kali mengelilingi lapangan tanpa ditanya dulu si anak tersebut atau orang yang melakukan kesalahan itu kenapa dia sampai berbuat salah, ya kan? Tanpa minta persetujuan langsung dihukum. Kalau konsekuensi biasanya dilakukan ketika ada kesepakatan antara dua belah pihak. Antara kalau di sekolah antara guru dengan siswa. Guru dan siswa membuat dulu kesepakatan. Ketika ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan, ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman satu arah sifatnya, siswa mau setuju mau enggak dengan hukuman yang kita beri ya harus melakukan. Kira-kira positif mana nih antara hukuman dengan konsekuensi menurut Bapak dan Ibu? Konsekuensi. Ya, tentunya lebih positif yang konsekuensi ketimbang hukuman. Coba ada contoh kasus di sini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu kata-kata ini anak disuruh mencatat 100 kali masuk ke hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Oke, kita lihat ya jawaban selanjutnya. Ya, betul sekali ya. Itu masuk ke dalam hukuman ya. Lanjut, contoh kedua. Nih apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira sanksi, konsekuensi atau hukuman? Ayo. Konsekuensi. Iya, betul sekali. Kenapa Bu Nurlina memilih konsekuensi? Karena kalau menurut saya antara hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman sudah jelas ada aturannya. Ya. Kalau konsekuensi karena memang nanti di apa ya? Bukan diperjelas, diperinci lagi antara si pelaku dan Ya, yang melakukan, ya, ya betul. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, itu kan konsekuensi. Sama, dia mengganti kertas yang sudah dia coret. Jadi apa sih? Si bentuknya itu tidak keluar dari hal permasalahan itu, gitu ya. Lanjut. Ya betul ya, konsekuensi. Coba yang ini. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Iya, betul. Coba kita lihat ya. Betul ya, hukuman. Oke, selanjutnya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Wah, hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya? Iya, betul sekali Bu Neng. Hukuman. Kenapa hukuman? Harusnya kalau mematahkan pensil ya konsekuensinya mengganti pensilnya, ya kan? Bukan suruh memberikan WC, tidak ada korelasinya ya. Oke, saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham ya antara konsekuensi dengan hukuman. Hukuman satu arah sifatnya, gak ada kesepakatan dulu dengan anak. Kalau konsekuensi ada kesepakatan yang dibuat ketika melanggar, ada konsekuensinya ya. Oke, lanjut ya. Keyakinan kelas atau sekolah ya. Apa itu keyakinan ya? Keyakinan sekolah ataupun kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Menurut Bapak dan Ibu, lebih positif mana antara peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan. Iya betul Bu Novi, keyakinan kelas. Karena kalau peraturan biasanya dibuat oleh kita sendiri, oleh guru. Jangan berisik, ya kan? Jangan membuang sampah, ya kan? Kadang-kadang anak mematuhi perintah kita tadi karena takut dihukum, sehingga tidak akan muncul dalam dirinya untuk disiplin karena takut dihukum, sifatnya sementara. Tapi kalau keyakinan, karena keyakinan dibuat bersama antara guru dan siswa, adanya kesepakatan, ya, kemudian juga melibatkan seluruh warga di kelas, ya. Insya Allah dengan adanya keyakinan kelas diharapkan siswa-siswa itu
menjadi disiplin dan meyakini nilai-nilai kebajikannya. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya dibuat dengan bentuk positif. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, tapi gantilah dengan kata-kata apa? Buanglah sampah pada tempatnya, atau jangan datang telat waktu. Itu kan konotasinya negatif. Coba kalau diganti, datanglah tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalimatnya harus diganti menjadi kalimat positif, kemudian mudah diterapkan di kelas ya, mudah diingat dan dijalankan oleh seluruh warga karena berdasarkan hasil kesepakatan. Jadi bukan hanya guru yang membuat. Anak-anak nggak boleh ini, nggak boleh tidur, nggak boleh mencontek. Itu kurang pas ya kalau menurut saya ya. Jadi nantinya malah satu arah timbulnya. Tapi kalau adanya kesepakatan antara murid dan siswa diyakini bersama ya, insya Allah akan menciptakan yang namanya budaya positif di sekolah. Oke, lanjut nih contoh-contoh keyakinan kelas ya. Di sini coba Pak Ilham ada apa aja? Ada ya, hormati gurumu, ya, sopan santun, saling menyayangi, fokus belajar. Itu kan kalimatnya langsung ya, jelas, kemudian bermakna positif ya. Lebih enak didengar ya. Lanjut masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bu Neng butuh apa nih sebagai manusia? Banyak, Bu. Butuh apa? Ya, seperti butuh makan, Iya, butuh makan. minum, Iya. tempat tinggal. Oke, tempat tinggal, Bu Nopri rekreasi, liburan. Butuh kasih sayang. Ah, betul sekali. Luar biasa sih, sayang. Iya, saya sendiri pun butuh tempat tinggal. Itu manusiawi ya. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ya. Kebutuhan dasar manusia ketika Bapak dan Ibu, ketika peserta didik melakukan suatu perbuatan yang menurut kita itu keluar dari etika dan sopan santun, atau melihat anak-anak yang melanggar hal yang menurut kita tuh nggak baik. Bisa jadi Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar mereka itu di rumah nggak terpenuhi, tangki cintanya tuh nggak terpenuhi, sehingga dia datang ke sekolah mungkin tujuannya untuk membutuhkan kebutuhan dasar itu dari kita sebagai guru. Tapi kalau kita sebagai guru dan pendidik malah tidak menyediakan untuk anak-anak, yang mereka akan menjadi nakal. Kasihan ya. Jadi ketika ada anak nakal tuh jangan langsung menjudge. Oh, anak ini nakal. Tapi kita selidiki dulu, siapa tahu ada salah satu kebutuhan dasar dari manusianya itu tidak terpenuhi. Nah, apa saja nih kebutuhan dasar manusia itu? Nih, ada 5. Betul tadi Bu Neng. Bertahan hidup, makan jelas ya, rumah, kemudian kasih sayang dan diterima, seperti Bu Nurlina tadi mengatakan butuh kasih sayang. Kira-kira anak-anak butuh nggak kasih sayang dari kita? Butuh ya. Kemudian penguasaan, anak-anak itu perlu diakui kemampuannya ya. Kemudian kebebasan, ya, anak-anak oleh kita dibiasakan untuk mandiri, bebas dia bereksplor ya, selama tidak keluar dari hal-hal negatif ya, kebebasan ya, karena sesuai dengan tema kurikulum kita itu merdeka belajar. Ada juga ini kesenangan, betul seperti tadi Bu Nopi, butuh holiday, rekreasi. Nah, anak-anak didik kita di sekolah juga Bapak Ibu membutuhkan 5 hal ini. Cuman tadi ketika ada satu hal yang tidak mereka terpenuhi dalam dirinya ya, bisa jadi mereka sikapnya itu keluar dari aturan ya. Tapi kita nggak boleh ya, kita sebagai pendidik mulai saat ini tidak boleh ketika melihat ada anak yang berperilaku di luar batas seharusnya langsung kamu nakal. Kita nggak boleh seperti itu lagi Bapak dan Ibu. Kita selidiki, kita identifikasi, siapa tahu mereka di rumahnya kekurangan 5 dasar ini, kebutuhan dasar ini, atau salah satunya nggak terpenuhi, datang ke sekolah kalau sama kita juga nggak terpenuhi, ya kasihan. Tugas kita memang berat ya Ibu, Bapak sebagai pendidik, tapi disinilah ya tantangan kita, bagaimana kita bisa memberikan pengajaran yang berpihak kepada murid ya. Lanjut. Nih, ada studi kasus di sini. Coba kira-kira si Bimo butuh apa nih? Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas ya, menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru
kali lari mengejarnya. Ada berapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo di Bimo nih? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira si Bimo itu membutuhkan kebutuhan dasar manusianya apa nih? Apakah dia butuh penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, atau kesenangan? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, dia butuh apa kira-kira? Oh, Bu Nurlina semuanya. Kesenangan bisa. Oke. Kesenangan bisa. Kebebasan bisa. Oke, ya. Kita lihat jawabannya Bapak dan Ibu. Kesenangan. Kenapa? Karena kan tadi dia pengen kejar-kejaran kan, pengen bermain ya, tapi gurunya nggak bisa memberikan itu ya. Itu ya, dia butuh kesenangan. Oke, lanjut. Studi kasus selanjutnya apa coba? Ya. Tahun ini ya, coba Dimas gerak berusia 17 tahun. Coba diamati. Ya. Nah, jadi intinya si Dimas ini sudah bisa mengendarai mobil di ulang tahunnya yang ke-17 tahun ya. Ini kata kuncinya di sini. Aku merasa bangga dan keren ya, kata si Dimas itu. Kira-kira kata-kata ini, kalimat ini menunjukkan Dimas itu butuh apa? Kesenangan, penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Aku merasa iya. Kita lihat ya, apakah betul penguasaan? Betul ya. Iya, dia butuh penguasaan karena dia mampu untuk menyetir mobil. Butuh diakui ya atas kemampuannya ya. Makanya kita di sekolah, apapun kemampuan anak didik hendaknya perlu diapresiasi. Ya, jangan gambar kamu kok jelek, nggak boleh kita mengatakan seperti itu ya. Jadi apapun karya anak didik kita, apresiasilah ya. Mereka butuh untuk diakui ya. Kemudian lanjutnya apa ini? Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya ya. Aku bosan ya. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja ya. Dengerin ibu guru aja. Ya, coba kira-kira dia membutuhkan tangki apa nih? Kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang. Dengan kata-kata itu, aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu aja? Kebebasan ya. Apa? Coba ada jawaban lain? Kebebasan. Kita lihat ya. Iya, betul. Mari tepuk tangan dulu dong. Wah, hebat ya. Guru-guru di sini Bapak dan Ibu hebat sekali ya. Oke, selanjutnya kita bahas posisi kontrol restitusi. Ketika mendengar kata kontrol, kira-kira apa yang ada di bayangan Bapak dan Ibu? Kontrol ya. Kontrol ya. Iya ya. Pasti yang tersirat di pikiran kita itu mengontrol orang lain ya kan? Padahal sebenarnya yang punya kontrol itu ya diri kita sendiri ya. Coba kita lihat posisi kontrol restitusi. Nih, kita sebagai guru punya 5 posisi loh Bapak dan Ibu. Apakah kita termasuk guru penghukum? Ya kan? Apakah kita termasuk guru pembuat rasa bersalah? Apakah kita termasuk guru yang menjadi teman, pemantau atau manajer? Ini adalah 5 posisi guru di sekolah. Ya, termasuk yang mana nih kita? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ya. Coba kita lihat nih, penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman, biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun kata-kata verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya kalau penghukum ketika ada anak melanggar sesuatu hal pasti kamu datang terlambat ya, sambil tunjuk-tunjuk atau ini apa Sundanya apa ini ya pinggang ya. Nih contoh, patuhi aturan saya ya, atau awas ya, kamu selalu saja salah ya. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kita tuh ketika ada melihat anak melakukan sesuatu hal yang menurut kita tidak baik, kita langsung menghukum, langsung menjudge. Kok kamu gini? Tapi kita nggak bertanya dulu isi anak kenapa melakukan ini. Tiba-tiba menghukum saja. Apakah kita termasuk guru ini kepada ibu ketika melihat anak yang melakukan kesalahan? Kamu nakal, kamu ngapain ya?
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kata-katanya itu memang dia lembut, dia nggak marah-marah. Cuma kata-kata yang dia keluarkan itu membuat orang lain itu merasa bersalah, merasa tertekan. Seperti ini nih, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, atau gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, atau tolonglah, kamu nggak kasihan sama ibu. Itu kan lembut, tapi itu membuat anak jadi rasa bersalah, ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka akan merasa bersalah, otomatis mereka akan merasa dirinya buruk. Kalau kita berperan sebagai guru pembuat rasa bersalah, memang kata-katanya lembut, halus, ya, tapi yang diucapkannya itu membuat anak tertekan, merasa bersalah, ya. Apakah bila kita termasuk guru seperti ini, ya? Lanjut, sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman biasanya ya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, tidak akan, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui apa itu? Persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin nanti antara guru dan murid. Ya, murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka contoh kata-katanya biasanya ya, ayo bantulah demi bapak ya, sambil bercanda gitu kan ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, yuk kan? Atau misalnya ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Posisi teman memang sebenarnya baik, tapi nanti anak itu jadi ketergantungan kepada kita. Ketika kita tidak melakukan hal yang diinginkan oleh anak akan kecewa. Katanya si bapak gitu kan. Nah, jadi ini nggak bertahan lama gitu ya kalau untuk posisi teman. Jadi kalau menurut saya ada posisi baik dan buruknya. Ketika kita tidak melakukan hal yang diinginkan oleh anak, maka anak akan kecewa, ya. Dan biasanya dia akan nurut terhadap guru-guru tertentu saja yang dianggap dia teman gitu kan. Nah, lanjut. Pemantau. Nah, kalau guru pemantau dia biasanya hanya memantau. Ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan hanya diingatkan saja. Misalnya kamu datang terlambat, kan sudah tahu datang ke sekolah itu jam 7.15 paling lambat. Itu pemantau. Dia mengingatkan kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh anak berdasarkan aturan, berdasarkan data yang ada, ya. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan, ya, apa itu? Yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi kalau pemantau itu hanya memantau, hanya melihat ketika ada anak, ya tadi kamu datang terlambat, padahal aturannya itu pemantau, ya. Apakah itu termasuk pemantau? Dan terakhir adalah manajer. Nih, posisi manajer, ya, guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini, ya? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jadi ketika ada anak melakukan suatu kesalahan, kita bisa melakukan percakapan seperti ini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ketika ada anak melakukan suatu kesalahan itu kita nggak langsung menjudge, ditanya dulu alasannya apa, bagaimana cara memperbaikinya, ya. Kemudian tugas seorang manajer, ya, bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid nih, ya, untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, ya, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sampai
salah yang sudah dia perbuat. Untuk apa? Untuk memunculkan nilai-nilai dalam diri anak tersebut. Ya, kita juga tidak harus sampai membuat anak merasa bersalah atas kesalahan yang sudah dia buat. Udah dia berbuat salah, kita terus ya semakin bersalah nanti ya. Kasihan anaknya. Oke, kita lanjut ke posisi kontrol restitusi nih ya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru mengubah posisi sebagai manajer ya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi dibantu oleh kita. Solusinya apa nih ketika kamu berbuat seperti ini ya? Agar mereka menemukan solusi memperbaikinya ya. Jadi mengembalikan identitasnya ya. Selain itu, posisi manajer dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirimu murid ya. Lanjut. Segitiga restitusi ya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak berbuat salah, kita harus bisa menerapkan 3 tahapan ini. Ya, pertama validasi stabilkan identitasnya dulu, validasi tindakannya dulu, kemudian menanyakan keyakinan ya. Keyakinannya itu ya tadi keyakinan yang sudah disepakati. Kalau ada kesepakatan kelas ya kesepakatan kelas, kalau ada kesepakatan sekolah kesepakatan sekolah ya. Ini contoh segitiga restitusi ya. Nih. Kelihatan pada Ibu? Menstabilkan identitas yang bawah nih ya. Setiap ketika ada anak melakukan kesalahan, kita hendaknya bertanya seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ada lagi itu validasi tindakan yang salah. Apa yang sebelah sana? Ada cara yang Ya, betul ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada juga menanyakan keyakinan ya. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ya. Menstabilkan identitas berarti apa? Cina mendorong siswa untuk refleksi ya bahwa tindakannya salah. Jadi jangan sampai anak mengakui kesalahannya itu karena kita, kamu salah, tapi harus siswanya yang mengakui bahwa dia melakukan suatu kesalahan ya. Ada juga validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahannya. Ditanya ya alasannya apa. Menanyakan keyakinan, artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik. Dicari solusinya untuk memperbaiki kesalahan. Contoh nih ya, saya punya ini ya, punya contoh percakapannya pada Ibu. Nih, kelihatan nggak? Ya, nih kelihatan nggak? Ini contoh percakapannya ya. Kelihatan pada Ibu? Contoh nih ya, siswa membolos saat guru rapat. Seorang siswi yang bernama apa ini Cina? Melwa ya. Nih. Kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika Bapak dan Ibu guru sedang rapat. Nah, ketika kita melihat kasus seperti ini, kita tidak boleh langsung menjudge bahwa Melwa itu melakukan suatu kesalahan. Kita kan nggak tahu kenapa Melwa bolos ya kan, alasannya apa ya. Nah, ini contohnya ya Bapak dan Ibu. Contoh nih, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam nih ya. Saya mendapat ditanya dulu kenapa dia dipanggil. Nah, ini contoh menstabilkan identitas ya. Kita sebagai guru tanya dulu ya, kenapa dia bisa terlambat nih. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke KP manfaatnya apa? Kita kan gak langsung ngejudge ya, gak langsung menghukum anak, tapi kan tanya dulu ya. Wah, memang semua orang, anak jadi tahu semua orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi bagaimana dari kesalahan itu siswa tersebut bisa memperbaikinya, bisa mengakuinya ya. Siswa tidak ada Bu, lalu kata gurunya ya, membolos yang kamu lakukan kemarin benar atau salah. Distabilkan dulu identitasnya. Nanti anak akan paham. Oh, salah gitu kan. Tanpa kita harus langsung mengatakan kamu berbuat kesalahan. Bedakan ya dengan kita langsung kamu berbuat salah dengan ditanya terlebih dahulu seperti ini. Bedakan ya, konotasinya beda ya. Nanti ke anaknya juga penerimaannya akan berbeda. Validasi tindakan yang salah ditanya dulu, kenapa kamu
terlebih dahulu oleh kita ya. Tujuannya untuk apa sih restitusi ini? Itu tadi ya, untuk memunculkan nilai-nilai kebijakan yang ada dalam diri anak ya. Tapi saya yakin ya Bapak dan Ibu, kita kan manusiawi ya. Saya juga pernah melakukan itu dan mudah-mudahan setelah yang barusan saya paparkan kita mau berubah ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika anak melakukan suatu hal kesalahan, kita tidak serta-merta langsung menjudge-nya. Kita telusuri dulu, tanya dulu kenapa dia seperti itu ya. Memang sulit ya Bapak dan Ibu. Ya kan, ketika kita melihat depan mata kita anak melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu gak wajar, pasti emosi, betul nggak Bapak dan Ibu? Ya kan? Gemes. Ya, gemes, ya kan? Wah, kesal ini anak gitu kan, udah diberi A, B, C, D masih. Nah, mudah-mudahan coba ya sedikit-sedikit kita rubah paradigma kita dalam menangani anak-anak yang memang keluar ya dari yang seharusnya berbuat hal-hal yang menurut kita itu tidak baik. Ya, insya Allah itulah ya pentingnya budaya positif itu tadi Bapak dan Ibu. Pentingnya budaya positif ada dan wajib ada di sekolah itu untuk menciptakan lingkungan yang positif. Kalau lingkungan di sekolah sudah positif, maka anak akan dengan sendirinya itu menjadi disiplin. Ketika anak sudah disiplin tanpa paksaan dari diri kita ya, maka akan muncul motivasi dalam dirinya untuk belajar ya kan. Motivasi yang berasal dari dirinya, bukan motivasi dari luar lagi, bukan motivasi yang takut dihukum ya, takut atau motivasi ingin dapat penghargaan. Nanti ketika motivasi dalam dirinya muncul, maka akan muncul nilai-nilai kebajikan dan tertanam ataupun karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada dirimu murid. Jadi Bapak dan Ibu ya, tugas kita adalah membimbing, menuntun anak didik kita sesuai dengan kodratnya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu sebagai guru kita menuntun ya keselamatan anak setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun sebagai masyarakat. Kita harus bisa membimbing anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Tugas kita juga di sini sebagai fasilitator ya bagi anak ya. Jadi menuntun, yang namanya menuntun berarti dia membimbing kan, supaya dia atau murid-murid kita di sekolah itu tidak salah jalan ya. Jadi yang bengkok diluruskan, meskipun proses meluruskannya itu pasti susah, pasti butuh perjuangan, tapi itulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Karena kan motivasi kita ingin jadi guru ya, saya yakin motivasi Bapak dan Ibu ingin menjadi guru bukan karena nominal gaji Bapak dan Ibu ya, pasti karena keinginan untuk menciptakan anak-anak didik yang memiliki karakter yang baik ya. Saya percaya itu. Kita datang ke sekolah tujuannya untuk mendidik anak didik kita di sekolah, menciptakan budaya positif sehingga terciptanya lingkungan positif di sekolah kita, maka anak akan nyaman belajar di sekolah kita ya. Sekolah itu kan rumah kedua bagi anak ya. Rumah pertama anak kan ada di keluarganya. Jadikanlah sekolah itu menjadi rumah kedua untuk anak-anak didik kita. Semangat para ibu? Semangat. Ya, mudah-mudahan setelah diseminasi ini paradigma kita mengenai pendidikan itu bisa berubah ya, tidak lagi seperti zaman dahulu ya, yang ketika ada anak melakukan kesalahan langsung hukum ya. Sekarang beda ya zamannya. Kita itu segala hal yang kita lakukan di sekolah itu harus berpihak untuk murid. Benar-benar harus berpusat untuk anak didik. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan terkait diskusi ini? Ataukah cukup? Cukup Bu. Sudah bisa dipahami Bapak dan Ibu? Oke, Allah. di lain waktu kita bisa sharing ya Bapak dan Ibu. Kita kan ada kombel ya, ada komunitas belajar. Kita atur nanti waktunya untuk mendalami lebih dalam lagi terkait hal-hal yang ada di permasalahan di sekolah kita, dirembugin bareng, belajar bareng. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Tuti Alawiyah sebagai rekan sejawat dari Ibu Erina Ristiani.
Saya di sini akan melaksanakan refleksi aksi nyata tentang budaya positif yang terkait tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah dan bagaimana pembuatan keyakinan kelas dan juga disiplin positif. Yang alhamdulillah di sini kami ya khususnya di SMP 6 Jampang Kulon merasa sangat terbantu dan menambah wawasan atas adanya aksi nyata dari rekan sejawat saya, Ibu Eria Listiani, dan umumnya untuk para guru yang ada di Kabupaten Sukabumi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siang ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Bahagia? Atau ada yang galau hari ini? Senang semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan yang happy ya. Kalau keadaan kita happy, mengikuti kegiatan pembelajaran pun akan terasa enjoy. Benar nggak? Nah, fokus kita baik ya, konsentrasi. Nah, hari ini ya sebelum kedepannya kita akan belajar bersama Ibu ya dalam mata pelajaran IPA, kita buat keyakinan kelas dulu ya. Kita membuat keyakinan kelas. Apa sih gunanya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu gunanya ya nanti ketika proses pembelajaran bersama Ibu ya ada hal-hal yang harus kita sepakati bersama antara kalian dan Ibu agar selama proses pembelajaran bersama Ibu itu kondusif ya. Tapi bukan peraturan ya. Kalau peraturan itu kan sifatnya kaku ya. Kalau peraturan itu sifatnya baku, yaitu hanya Ibu yang membuat. Kalian mau nggak mau harus mengikuti Ibu. Kalau peraturan, kalau silahkan kalian tuliskan hal-hal apa yang ingin kalian yakini dan dilaksanakan di dalam kelas ini. Misalnya, itu contoh ya. Contoh misalnya mengerjakan soal dengan jujur. Itu tandanya kalian apa? Tidak boleh mencontek. Positif itu jangan menggunakan kata jangan, tidak, dilarang. Jangan digunakan ya. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu kan kurang tepat ya. Coba diganti, buanglah sampah pada tempatnya ya. Atau misalnya saling menghargai dan menghormati antar teman. Jadi silahkan ya, kalian bebas ya ingin membuat keyakinan kelas apa, dan tentunya kalau yang namanya keyakinan harus dijalankan. Ya benar, dijalani. Ya benar-benar dijalani berdasarkan dengan keyakinan diri kalian masing-masing. Jangan sampai keyakinan yang kalian buat itu hanya sebatas kata-kata tapi tidak dijalankan ya. Oke ya, Ibu nanti akan bagikan ini
Silahkan duduk. Terima kasih. Sinta tahu kenapa ibu panggil ke kantor? Kenapa ya Bu? Mungkin saya tidak memakai sepatu. Iya betul. Tapi hari ini Sinta membawa sepatu kan ke sekolah? Tidak Bu, saya tidak membawa sepatu. Seperti itu ya Sinta. Setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Begitupun ibu. Itu hal yang wajar. Setiap melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Iya Bu. Pasti kamu punya alasan kenapa hari ini tidak memakai sepatu. Iya Bu. Kemarin hari Minggu saya lupa untuk menyuci sepatu Bu. Iya kalau begitu. Tapi kira-kira menurut kamu apakah boleh ke sekolah tidak memakai sepatu? Tidak Bu, maafkan saya Bu. Saya tidak akan lupa untuk menyuci sepatu saat hari libur Bu. Nah Sinta, dengan Sinta ke sekolah tidak memakai sepatu, kira-kira menurut Sinta apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak Bu. Nah, keyakinan sekolah apa yang hari ini telah dipenuhi oleh Sinta? Tidak memakai seragam lengkap Bu. Nah, itu Sinta tahu, masih ingat. Jadi kira-kira apakah Sinta punya solusi untuk selanjutnya Sinta harus seperti apa? Mulai besok saya akan memakai sepatu dan seragam lengkap Bu. Ya baik, terima kasih Sinta. Ibu apresiasi atas tanggung jawabnya Sinta. Ibu doakan semoga kedepannya Sinta menjadi anak yang selalu taat pada aturan sekolah ya. Iya Bu. Terima kasih. Sama-sama, silakan kembali ke kelasnya ya. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang Santi, silakan duduk. Santi, kamu tahu kira-kira kenapa ibu panggil ke kantor? Mungkin berkaitan dengan tugas IPA Bu. Ya, kemarin Santi masuk kan? Ya Bu masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Iya, ibu tahu ya Santi, setiap manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Begitupun dengan ibu ya. Tapi kali ini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita bersama-sama mencari solusi bagaimana caranya Santi bisa mengumpulkan tugas sama seperti teman-teman. Ya Bu. Ibu tahu kenapa Santi tidak mengumpulkan tugas? Saya tidak selesai mengerjakan tugas Bu. Sehingga tidak bisa mengumpulkan tugas seperti teman-teman. Boleh ibu tahu alasannya kenapa tidak selesai? Saya capek dan ngantuk Bu, soalnya saya tidur dalam malam sehingga tidak bisa menyelesaikan tugas. Keyakinan kelas kita Santi? Masih Bu. Nah, kira-kira perbuatan Santi ini sudah sesuai apa belum dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Belum Bu. Nah, itu Santi tahu. Lalu kira-kira apakah Santi punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya Bu. Pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Guru dan akan saya kumpulkan besok. Baik, terima kasih Santi. Ibu mengapresiasi atas tanggung jawabnya Santi. Sekarang Santi silahkan boleh kembali istirahat. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih. Ya.